Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Demigu Channel. Yosha. Hai guys, hari ini aku senang sekali karena apa? Kalian juga pasti senang mendengar kabarku hari ini. Kenapa? Karena Jepang mau buka guys. Kabar gembira bagi semua orang yang ingin dan datang ke Jepang, yang ingin datang ke Jepang, ingin bekerja, ingin belajar, ingin berbisnis. Kabar gembira buat kalian semua. Jadi kemarin itu aku dapat artikel, tapi emang di TV udah diumumin. Jadi artikelnya itu tentang menteri Jepang, Perdana Menteri Jepang, yaitu Kishida, itu sudah mengumumkan kalau Jepang akan dibuka pada bulan Maret dengan ketentuan dan ketentuannya. Nah, kabar gembira bagi kalian yang mau bekerja ke sini, yang udah nunggu lama. Ya Allah, aku juga kadang merasa kasihan, temen-temenku juga nunggunya sampai setahun 2 tahun. Ya Allah, sampai baru dibuka kemarin ya, dibuka kemarin terus ditutup lagi. Ya Allah, ini udah ganti menteri, sekarang dibuka lagi. Semoga ini kabar baik sampai bulan Maret itu tetap berlanjut ya, tidak ada perubahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Jadi kemarin itu Perdana Menteri Jepang Kishida itu sudah mengumumkan, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Februari 2022. Nah, apa yang menjadi topik pembicaraan, apa yang diumumkan, akan aku ini ya bacakan ya. Jadi aku akan membacakan isi artikel di sini ya, secara intinya aja ya. Jadi Perdana Menteri Jepang yaitu Kishida itu akan melonggarkan secara bertahap untuk warga negara asing yang datang ke Jepang mulai tanggal 1 Maret 2022. Jadi bulan depan itu akan dilonggarkan. Jadi mereka akan melonggarkan orang di luar Jepang atau orang asing yang masuk ke Jepang itu secara bertahap guys. Jadi nggak langsung semua itu langsung masuk, enggak. Jadi bertahap. Jadi pada konferensi pers, Perdana Menteri Kishida itu mengumumkan kebijakan secara bertahap, yaitu tadi melonggarkan tindakan perbatasan untuk jenis Omicron dari virus corona baru mulai tanggal 1 bulan depan. Nah, Perdana Menteri Kishida sambil juga hati-hati nih ya. Kita harus secara bertahap mulai bergerak menuju pintu keluar gelombang ke-6. Aku baru tahu guys, kalau di Jepang itu gelombang ke-6. Pintu itu apa, pembukaan gelombang ke-6. Ya Allah, dengan kata lain kita harus secara bertahap mempersiapkan fase berikut. Kata Perdana Menteri ini, Kishida, saat ini mengenai masuknya orang asing baru yang ditangguhkan pada prinsipnya telah diklarifikasi bahwa jumlah maksimum orang asing yang masuk negara itu per hari akan dinaikkan. Jadi awalnya itu dari 3.500 sekarang dinaikkan menjadi 5.000. Gila nggak tuh? Yang memungkinkan masuk untuk tujuan selain pariwisata. Jadi mungkin tujuan pariwisata itu bukan, maksudnya
mungkin terakhir. Jadi yang penting-penting dulu yaitu yang pekerja-pekerja dulu, terus anak sekolah-sekolah atau siswa internasional Ryugakusei itu dulu. Jadi yang lebih penting itu dulu, dan orang-orang yang bisnis. Jadi mungkin yang diutamakan itu dulu. Kemarin kan di videoku udah dijelasin, karena penduduknya itu kebanyakan usia lanjut, maka dia butuh orang asing untuk bekerja di Jepang. Nah, ini sekarang lagi butuh banget karena udah berapa tahun, 1 atau 1,5 tahun ya, atau 2 tahun mungkin, itu udah Jepang buka tutup penerbangan. Makanya itu ini negara ini tuh butuh banget tenaga kerja asing untuk menstabilkan ekonomi juga kan. Terus pebisnis itu juga masuk, pekerja asing juga masuk, siswa asing atau internasional juga bisa masuk ke Jepang. Yaitu juga menguntungkan bagi negara-negara lain yang ingin masuk ke Jepang, terutama Indonesia siswanya atau yang nunggu visa itu udah berapa lama itu, ya Allah. Teman-temanku juga nunggu sampai udahlah, nggak, dia udah kayak menyerah gitu, tapi tetap berharap. Terus warga negara asing yang ingin masuk ke Jepang itu kan sekarang musim kayak gini ya, musim pandemi kayak gini, corona, apalagi ada virus varian baru Omicron itu, harus menunggu selama 7 hari. Jadi karantinanya harus 7 hari. Tetapi kata pemerintah Jepang itu mulai Maret akan dipersingkat menjadi 3 hari dengan syarat tes negatif dikonfirmasi. Jadi ada hasil tesnya negatif. Jadi itu juga termasuk negara Indonesia juga guys. Jadi kayaknya karantinanya dipersingkat menjadi 3 hari. Itu yang tes wave-nya hasilnya negatif, terus udah vaksinasi ketiga, kayaknya seperti itu. Seperti yang diterangkan di artikel ini, itu Indonesia termasuk dalam karantina yang dipersingkat ya. Jadi itu ya guys, kabar gembira bagi para pemagang, pekerja dan siswa yang ingin bekerja dan sekolah di Jepang. Itu kabar gembiranya. Jadi bulan depan itu Jepang akan segera buka. Terus persiapkan diri kalian. Jadi yang sedang menunggu paspor, visa, terus CO, terus apa lagi? Baik yang sedang belajar itu tetap semangat, berpikiran positif, terus jangan pantang menyerah. Terus satu lagi hal yang terpenting, dan ini kalau nggak ada ini, kalian pasti nggak bisa berangkat ke sini. Yaitu nomor 1 yang penting itu adalah kesehatan. Jadi jaga kesehatan kalian. Kurangi deh keluar-keluar. Apalagi yang sudah dapat CO, menunggu visa dan lain sebagainya, itu udah keluar udah karantina dulu di rumah. Tapi tetap berpikiran positif ya. Pokoknya jaga kesehatan itu. Kalau sekali kalian kena, itu pada hari hanya tetap nggak bisa berangkat. Makanya itu hal yang terpenting itu adalah kesehatan. Di samping kesehatan juga ada dokumen-dokumen yang penunjang. Tapi yang paling penting itu adalah kesehatan. Itu tanpa kesehatan, atau kalau sudah terpapar virus, kalian bisa gak jadi berangkat ke sini. Dan Jepang itu sangat langka, maksudnya gak sering buka kayak gini. Jadi ini kesempatan kalian. Jadi kurangi untuk keluar, patuhi protokol kesehatan, karena kesehatan itu sekarang nomor 1. Apalagi bagi warga negara asing yang ingin datang ke Jepang.
itu nomor satu adalah kesehatan. Karena di bandara Indonesia, bandara Jepang mau masuk karantina itu dicek semua, yaitu nomor satu adalah kesehatan. Jadi jaga kesehatan kalian ya teman-temanku yang mau ke Jepang, dan sebentar lagi berangkat itu jaga kesehatannya. Jangan sampai gagal karena kesehatan Anda lagi tidak sehat, apalagi terpapar virus seperti itu. Jadi semuanya itu kita serahkan ke Allah ya. Maksudnya kita udah berusaha, kita udah menjaga semuanya, kita udah berusaha. Yang terakhir adalah kita berserah. Jadi ini semua adalah kesabaran kalian untuk menunggu berapa lama, kesabaran dan doa kalian. Ini semoga bulan depan itu kalian cepat-cepat berangkat ke sini dan bisa menikmati indahnya Jepang, bisa bekerja di sini, bisa mencari uang di sini. Sekian dari videoku kali ini. Semoga videoku ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi kalian. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share videoku ke teman-teman kalian, apalagi teman kalian yang ingin ke Jepang atau bekerja ke Jepang. Terima kasih ya udah menonton videoku kali ini. Sampai jumpa. Arigato ne.